Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Inna Allah yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshurna fi sumratihim ila afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Kiai Said bin Kiai Armiyah rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal kemarin apa? Jais ya? Sekarang? Nanti kemarin sudah kita bahas tentang dalil ya. Dalil sifat 20 ya. Yang kita pelajari dari sifat wujud sampai sifat mutakalliman itu menunjukkan sifat-sifat ketuhanannya Allah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah menggunakan dalil qiyas. Dalil qiyas itu maknanya susunan dua pembicaraan yang mempunyai kesimpulan, itu namanya qiyas.
Kalau matahari terbit pasti suasananya terang. Pasti nggak? Ya, jadi kita mau mastiin kan? Cara mastiin ini gimana? Pakai dua susunan kata, yang keduanya itu digandengkan, tergandeng gitu loh. Dua susunan pembicaraan, yang keduanya bergandeng. Kalau Budi itu laki-laki pasti punya ketawa. Lah iya kan? Pasti enggak? Lah iya kan begitu, itu masih digandengkan gitu loh. Kalau Allah itu Tuhan gitu, pasti bersifat wujud sampai mutakaliman gitu loh. Itu namanya menggandengkan. Kalau enggak gimana? Kalau enggak ya dia bukan Tuhan. Kalau matahari terbit pasti terang. Kalau enggak terang gimana? Ya belum terbit berarti. Itu dong. Mendung kan juga terang. Mendung itu juga terang. Terang itu enggak harus, ya kan beda kan antara malam dan siang. Mau mendung juga kalau siang kan beda. Itu namanya dalil qiyas. Jadi kemarin sudah kita bahas, apabila Allah tidak bersifat dengan sifat 20 gitu kan. Kan kita bahas Allah itu wajib sifatnya 20. Nah, dalilnya apa? Kalau Allah tidak wajib bersifat dengan sifat 20, maka dia akan bersifat dengan lawannya, sifat yang 20. Kalau Pak Ajo itu nggak bisa melihat, berarti dia buta, gitu kan? Pak Ajo itu orangnya melihat, kalau nggak ngelihat gimana? Buta. Allah itu wajib bersifat wujud, kidam, bako, sampai mutakal. Kalau nggak bersifat itu gimana? Ya pasti lawannya. Bisa dia buta, tuli, bodoh. Lah kalau Allah punya sifat lawannya gimana? Ya berarti Allah itu lemah gitu kan. Karena sesuatu yang cacat, sesuatu yang buta, tuli, pasti dia lemah. Lah kalau Allah lemah gimana? Ya berarti nggak bisa menciptakan langit dan bumi. Tapi nyatanya langit dan bumi sudah tercipta. Apabila langit bumi sudah tercipta, berarti Tuhan itu harus berkuasa, nggak mungkin lemah. Lah yang menunjukkannya apa? Ya sifat-sifat yang 20 yang menunjukkan dia adalah zat yang mampu menciptakan segala sesuatu. Jadi kita sudah pakai dalil, namanya dalil qiyas. Terus lanjut, setelah kita menyelesaikan pembahasan tentang sifat yang wajib dan sifat yang mustahil, kita lanjut pada pembahasan sifat perkara yang jaiz. Perkara jaiz itu mau bicara apa sih? Kalau perkara wajib kan bicara sifat yang ada pada dirinya Allah. Ya, yang wajib jumlahnya ada berapa? 20. Itu mau bicara apa? Sifat yang ada pada dirinya Allah. Kalau mustahil, sifat yang tidak ada pada dirinya Allah, namanya mustahil. Jadi kalau wajib, sifat yang pasti ada pada dirinya Allah. Kalau mustahil,
Sifat yang tidak ada pada dirinya Allah. Nah kalau jaiz bicara apa? Bicara perbuatan Allah. Lah ya, berarti jaiz itu mau bicara perbuatan Allah. Ya, bukan bicara zatnya, bukan bicara sifatnya, tapi bicara perbuatannya. Kalau bicara sifat Allah, adanya cuma dua, sifat yang wajib atau sifat yang nggak ada sifat yang jaiz, nggak ada. Nah jaiz ini berarti bukan bicara sifat, tapi bicara perbuatan. Nah kalau bicara perbuatan Allah, maka hukumnya apa? Jaiz. Kenapa? Karena perbuatan Allah itu bukan wajib dan bukan Allah itu boleh saja menciptakan alam, boleh pula tidak menciptakan. Berarti bukan wajib, bukan berarti perkaranya apa? Jaiz. Ya, nyambung ya. Jadi kalau bicara wajib itu bicara zat Allah dan sifat Allah. Kalau mustahil bicara yang tidak ada pada dirinya Allah. Kalau jaiz perbuatan Allah. Nah, jaiz itu apa? Perbuatan Allah itu hukumnya jaiz. Artinya boleh saja Allah berbuat sesuatu dengan menciptakan, boleh pula Allah tidak menciptakan. Allah mau bikin hujan, hukumnya apa? Allah tidak bikin hujan, jaiz. Allah bikin kita jadi orang laki-laki, hukumnya apa? Allah bikin kita perempuan, hukumnya apa? Allah bikin kita kalau kerja sukses, hukumnya apa? Jaiz. Jadi dalam perbuatan Allah itu tidak ada yang wajib diperbuat Allah, nggak ada. Allah itu wajib menjadikan orang yang udah sholat masuk surga, ya nggak wajib. Kalau ada orang yang maksiat harus dimasukkan neraka, harus nggak? Ya nggak wajib. Kenapa? Orang yang berbuat maksiat boleh saja diampuni oleh Allah. Kalau diampuni masuk mana? Ada orang sholat tapi sholatnya nggak diterima sama Allah, masuknya mana? Berarti kan boleh saja. Jadi nggak, kalau orang yang sholat pasti masuk, yang mastiin siapa? Kalau orang maksiat pasti masuk, yang mastiin siapa? Gitu loh. Jadi ini bicara hakikat. Jadi secara hakikat perbuatan Allah itu hukumnya jaiz. Boleh saja menciptakan sesuatu, boleh pula tidak menciptakan sesuatu. Lah yang boleh diciptakan oleh Allah apa? Nah ini. Yang boleh diciptakan oleh Allah apa? Perkara yang mungkin terjadi, gitu loh. Di antaranya apa? Kebaikan dan keburukan. Ya, kebaikan itu ya boleh diciptakan, keburukan juga boleh diciptakan. Ini pendapat siapa? Ahlus sunnah wal jamaah. Ingat ini pendapatnya ahli sunnah, bahwa perbuatan Allah itu boleh menciptakan sesuatu atau boleh pula tidak menciptakan sesuatu.
Nah, yang diperbuat oleh Allah apa diantaranya? Menciptakan kebaikan atau menciptakan keburukan. Makanya rukun iman kita apa? Yang keenam, khairihi wa syarihi minallah. Baik dan buruk itu datang dari Allah. Itu rukun iman kita yang keenam gitu. Lah kalau Mu'tazilah, orang-orang Qadariyah mengatakan apa? Allah itu hanya bikin yang baik-baik saja. Ya. Enggak, yang bikin setan katanya. Buruk itu tidak diciptakan oleh Allah, tapi diciptakan oleh manusianya sendiri atau setannya sendiri atau jinnya sendiri. Allah nggak ikut-ikut menciptakan keburukan. Allah hanya bikin kebaikan. Jadi Allah itu perbuatannya apa? Menciptakan kebaikan dan yang lebih baik. Kata Mu'tazilah nih, hari ini baik, maka besok Allah harus bikin yang lebih baik. Lusa harus bikin yang lebih baik lagi. Allah nggak boleh bikin yang nggak baik, nggak boleh gitu loh. Jadi ini orang maksa Allah dipaksa suruh bikin yang baik. Emangnya kenapa kalau Allah bikin jelek? Kalau Allah bikin jelek, Allah juga jelek. Karena menciptakan kejelekan itu sifatnya orang jelek. Sedangkan Allah itu baik, maka hanya bikin yang baik. Allah nggak bikin yang jelek. Nah sekarang kita buktikan. Gitu dong, ngomong itu jangan mengklaim pokoknya begini. Kita dunia keadaan sekarang ini kita sedang dalam keadaan baik, diciptakan oleh Allah sehat, tenang. Itu namanya diciptakan jadi orang yang baik, jadi orang Islam, jadi orang beriman. Berarti Allah bikin apa? Kebaikan untuk kita. Nah kalau gempa bumi, gunung meletus, tsunami, banjir, yang bikin siapa? Itu kebaikan apa keburukan? Ya kan? Kalau itu yang bikin bukan Allah, siapa yang bikin? Anak kecil nggak punya dosa sakit, anak kecil nggak punya dosa mati, anak kecil yang nggak punya dosa kena bom. Baik apa buruk? Yang bikin siapa? Jadi kalau kita mau mengatakan Allah itu yang bikin yang baik-baik saja, pertanyaannya, nah ini yang buruk-buruk tadi yang bikin siapa? Gunung meletus, ada manusia bisa meletuskan gunung? Tsunami, ada manusia bisa bikin tsunami? Gempa bumi, ada manusia bisa bikin? Nah terus yang bikin siapa? Lah keburukan itu nggak hanya seperti itu, sampai yang namanya kekafiran itu juga perkara buruk, kemaksiatan juga perkara buruk. Yang bikin siapa? Allah. Jangan dikira kafir itu yang bikin bukan Allah. Allah hanya bikin orang beriman aja. Kalau orang kafir bukan Allah yang bikin. Ini banyak orang beranggapan demikian. Ya, pertanyaannya begini. Ini saya mau nanyain. Kalau memang kafir itu nggak dibikin sama Allah, contoh
Fir'aun. Fir'aun kafir atau iman? Kafir. Sebelum Fir'aun diciptakan, Allah tahu nggak Fir'aun akan jadi kafir? Tahu. Allah tahu. Lah, Allah pengen nggak Fir'aun jadi kafir? Enggak. Jadi Allah tahu Fir'aun akan kafir, tapi Allah nggak pengen Fir'aun kafir. Harusnya jangan dibikin dong. Lah ya, kalau Allah tahu ya kan, Allah tahu nih, umpamanya nih, Allah tahu Fir'aun akan jadi orang kafir, Abu Lahab jadi orang kafir, Korun jadi orang kafir, Haman jadi orang kafir. Allah tahu nih, Iblis akan jadi orang, Allah tahu. Tapi Allah nggak ingin, nggak menghendaki mereka jadi. Lah ngapain dibikin? Gitu loh pertanyaannya. Kalau memang Allah nggak pingin mereka itu muncul jadi kafir, ya jangan dibikin. Karena mereka itu dibikin, berarti emang Allah pengen mereka jadi orang kafir. Lah kenapa kok Allah pengen mereka jadi kafir? Yang Allah kehendaki pasti ada hikmah. Quran mengatakan la yus'alu amma yaf'alun. Allah itu nggak bisa ditanya kenapa kok bikin begini, nggak bisa ditanya. Wong Dia pencipta kok ditanya. Ya Allah, kenapa sih kok bikin langit 7 sab? Ya suka-suka gua dong. Kok jadi? Karena Allah punya hak prerogatif yang nggak bisa diganggu oleh yang lainnya. Allah bisa bikin begini, Allah bisa bikin begini. Gitu loh. Jadi ini pertanyaan yang realistis saja, yang gampang. Kalau kafirnya Fir'aun, terus kafirnya Abu Lahab, Abu Jahal, Korun dan teman-temannya itu tidak diciptakan oleh Allah, berarti muncul dengan sendirinya. Pertanyaannya begini, Allah tahu nggak kalau Fir'aun itu nanti akan jadi orang kafir? Tahu nggak? Lah kalau Allahnya nggak pengen, ya mestinya nggak usah dibikin. Kayak ginilah, kamu punya anak. Andai kamu tahu anak kamu nanti kalau lahir akan jadi penjahat, kamu lahirkan nggak? Apa? Berarti yang melahirkan bukan kamu. Kalau tetap lahir, berarti yang melahirkan bukan kamu. Kalau kamu yang melahirkan, umpamanya nih, kamu yang bagian melahirkan, terus kamu tahu ini anak saya nanti kalau lahir akan jadi penjahat, tapi saya nggak pengen anak saya jadi orang. Lah ngapain saya lahirkan? Ya kan? Kecuali kamunya pengen anak kamu jadi orang jahat, maka tetap kamu lahirkan. Gitu pertanyaannya. Makanya Ahli Sunnah mengatakan semua yang baik, semua yang buruk dikehendaki munculnya oleh Allah. Gitu. Nah kalau pertanyaannya, kenapa Allah kok bikin buruk? Nah, lain lagi. Kenapa Allah kok bikin orang kafir? Kenapa Allah kok bikin maksiat? Beda lagi. Pertanyaannya, jawabannya lil hikmah. Setiap yang Allah ciptakan pasti mengandung hikmah. Gitu loh. Fir'aun jadi kafir. Dipaksa enggak untuk kafir?
Buktinya mana? Allah datangkan Nabi, Allah datangkan Taurat, Allah datangkan petunjuk. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak memaksa Fir'aun untuk jadi kafir secara zahir, gitu. Secara apa? Zahir. Kenapa? Karena secara zahir kita berjalan dengan hukum kebiasaan, hukum sebab akibat. Secara apa? Zahir. Tapi secara batin, secara i'tiqad, semua yang muncul di dunia dikehendaki oleh Allah. Itu imannya ahli sunnah begitu. Jadi kita harus memahami bahwa menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan segalanya itu hukumnya bagi Allah jaiz. Jadi apa yang termasuk perkara jaiz yang Allah ciptakan? Ya apa saja yang muncul di muka bumi, mau itu kekafiran, mau itu ketaatan, mau itu kemaksiatan, mau itu keimanan. Semuanya dimunculkan oleh Allah. Terus perbuatan Allah itu hanya berapa? Satu. Berapa? Satu. Apa itu? Kalau ada dalam Al-Quran atau dalam hadis ayat yang menunjukkan pada sifat, kepada perbuatan Allah selain menciptakan, maka harus kamu takwil. Kalau ada dalam Quran, dalam hadis menyebutkan tentang perbuatan Allah, tapi perbuatannya bukan maka harus contohnya apa? Dalam Al-Quran ada nggak ayat yang menunjukkan perbuatan Allah selain menciptakan? Ada nggak ayatnya? Ada nggak? Banyak. Contohnya apa? Wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Yanzilullah fi kulli lail minas sama'i dunya. Wajah, ja'a itu fi'il apa? Ja'a fi'il bukan? Fi'il. Telah datang. Datang itu perbuatan bukan? Datang Pak Guru dari rumahnya. Datang perbuatan bukan? Pak Guru turun dari sepeda. Turun perbuatan bukan? Perbuatan. Nah, kalau datang, turun dijadikan perbuatan Allah, bedanya apa dengan perbuatan kita? Kita juga datang, kita juga turun. Bukan begitu, Allah masa turun Allah. Lah iya kan saya bicara, andai ada sifat perbuatan yang disifatkan kepada Allah, yang perbuatannya itu selain menciptakan, maka harus ditakwil. Kalau perbuatannya datang, takwilnya apa? Mendatangkan, gitu maksudnya. Bukan Allah yang mendatangkan rahmat. Nah, begitu loh. Allah datang, maksudnya Allah mendatangkan, gitu loh. Allah turun, maknanya apa? Menurunkan, gitu maksudnya.
Ayatnya harus kita terima, wong itu ayat Quran, sama kita tolak. Tapi maknanya dikembalikan kepada menciptakan, gitu loh. Kalau ada kalimat Allah turun, maknanya, lah ya dong, masa Allah yang turun gimana? Allah datang, maknanya apa? Itu dong. Lah ya, Allah memukul gimana? Artinya apa? Menjadikan terpukul, gitu mestinya. Semua perbuatan yang diletakkan kepada Allah harus maknanya kecuali pada kita. Habib datang, ya datang kuceluk itu dong. Habib turun, ya turun dari atas ke bawah. Habib pulang, ya pulang kuceluk. Lah kalau Allah yang disifati dengan sifat itu, maknanya harus ditakwil kepada perbuatan. Ini banyak orang nggak ngerti ini. Walaupun kelihatannya, ayo kembali ke Quran hadis, yang lain tinggalkan, ya. Kembali ke Quran, tapi nggak ngerti Quran, nggak ngerti hadis. Kenapa asalnya? Karena nggak ngerti sifat Allah. Hingga ketika mensifati Allah dengan sifat-sifat perbuatan makhluk, ya dianggap pokoknya Allah turun. Tapi caranya turun saya nggak tahu loh. Kan aneh nih. Pokoknya Allah datang, tapi caranya datang saya nggak tahu. Gimana sih? Kalau Allah itu datang, Allah turun, berarti perbuatannya sama dengan makhluk. Gimana sih? Jadi kamu harus cerdas, harus bisa membedakan mana perbuatan Allah, mana perbuatan makhluk. Kan seseorang itu dituntut kenal Allah, diantaranya sifat mukhalafah lil hawadis. Ya, mukhalafah itu apa? Mukhalafah itu apa? Apa ya? Mukhalafah itu apa? Berbeda. Dibuka. Sifat mukhalafah artinya apa? Berbeda dengan yang lain. Mukhalafah lil hawadis maknanya Allah berbeda dengan seluruh makhluk yang baru. Nah, pertanyaannya, bedanya di mana? Kamu sama Pak Muri beda. Bedanya di mana? Kan ada bedanya dong. Lah Allah sama makhluk beda. Bedanya di mana? Apa katanya? Pada 3 perkara. Beda pada zatnya, beda pada sifatnya, beda pada af'alnya atau perbuatannya. Kalau kamu nggak ngerti 3 ini, berarti kamu belum memukhalafahkan Allah. Kamu berarti belum membedakan Allah dengan makhluk. Sedangkan orang Islam wajib mengimani Allah beda dengan makhluk. Di mana bedanya? Zatnya beda, sifatnya beda, perbuatannya juga beda. Lah ini perbuatan kita bahas nih. Bahwa perbuatan Allah itu jaiz. Artinya apa? Perbuatan Allah itu boleh menciptakan, boleh pula tidak menciptakan, dan tidak ada perbuatan lain selain itu. Gitu loh. Makanya ketika ada kalimat-kalimat dalam Al-Quran, ayat dalam Al-Quran yang menyatakan
itu sebagai perbuatan Allah, maka harus kita takwil kembali kepada perbuatan apa? Menciptakan. Itu yang menunjukkan bedanya fiilnya Allah, perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Kalau perbuatan diletakkan kepada makhluk, maknanya usaha. Jalan, ya makhluk jalan dengan fisiknya. Datang, ya makhluk datang dengan fisiknya. Makan, ya makhluk makan. Minum, ya makhluk minum. Tapi kalau Allah itu diletakkan kepada Allah, ya maknanya harus ditakwil. Gitu dong. Takwilnya gimana? Tadi kalau kalimatnya datang, maknanya mendatangkan. Kalau kalimatnya turun, maknanya menurunkan. Bukan Allahnya yang turun. Kan banyak kan? Wahabi, Salafi mengatakan Allah kalau tengah malam turun, nanti keliling mencari hamba-hambanya, mana yang berdoa, mana yang minta ampun, mana yang istighfar akan diampuni. Terus menjelang pagi naik dulu. Ya. Lah kalau itu jadi sifatnya Allah, sifat perbuatan Allah naik turun, bedanya apa dengan perbuatan kita naik turun? Oh, naiknya kita nggak ngerti caranya gimana, turunnya nggak ngerti caranya. Mau naiknya pakai lift kayak, mau pakai buruk kayak, mau pakai kinclong kayak, tetap judulnya apa? Turun naik sama berarti. Makanya itu harus kita ini penting. Makanya kalau kamu nggak ngerti perbuatan Allah, berarti kamu selamanya menyamakan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Ya, jadi menciptakan itu perbuatannya Allah. Kalau perbuatan makhluk nggak bisa menciptakan. Jadi kalau kamu kok mengatakan, oh ini bikinan saya, ini bikinan saya, ini bikinan saya. Boleh ngomong begitu? Boleh, tapi jangan di hati, di mulut. Contohnya apa? Usolli, saya sholat ya Allah. Berarti sholat perbuatan siapa? Saya yang sholat. Boleh. Saya makan, saya yang minum, saya yang memukul, saya yang berjalan. Itu perbuatan saya, tapi hakikatnya diciptakan Allah, ditolong oleh Allah, bukan saya yang menciptakannya sendiri. Gitu loh. Jadi kalau sudah berkaitan sama menciptakan, kembali kepada Allah. Karena fi'il perbuatan menciptakan hanya perbuatannya Allah. Selain Allah tidak ada yang bisa menciptakan. Kita masuk Isya, kita dengarkan adzan Isya sebentar. Fadhal.
haula wala quwwata illa billah. Haula wala quwwata illa billah. Haula wala Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi al-'awati tamma salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilatu wal fadilah wa syarafa wa darajatal 'aliyah rafi'a wa badhul maqam al-mahmud alladhi wa anta ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa li walidayya, Rabbi ighfirli wa li walidayya ya Allah, Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma barik lana wa fi auladina wa hifadhum wa la tadurruhum wa arzuqna birrahum wa fiqhum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal ma'al wal iyal bi jahi kabiril muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi itu termasuk perkara jaiz, perkara yang boleh diciptakan oleh Allah. Lainnya lagi apa perkara jaiz? Yang masuk perkara yang boleh diciptakan oleh Allah apa? Mengutus para nabi. Boleh saja, bukan wajib, bukan. Allah itu harus mengutus nabi, enggak wajib. Boleh-boleh saja, mau mengutus nabi boleh, tidak mengutus nabi juga boleh. Buktinya mana? Buktinya dari nabi yang satu meninggal, kadang langsung digantikan, kadang lama baru digantikan. Kalau memang harus mengutus nabi, mestinya bersambung terus. Nabi, tapi nggak begitu nyatanya. Sejak zaman Nabi Isa ke zaman Nabi Muhammad kosong, nggak ada nabi berapa tahun? 500 tahun. Berarti Allah boleh saja mengutus nabi, boleh juga tidak mengutus nabi, gitu loh. Beda sama pendapatnya orang-orang Wahabi, Salafi yang mengatakan harus Allah mengutus nabi. Kalau Allah nggak mengutus nabi, akan terjadi apa? Bencana, terjadi malapetaka, terjadi gitu loh. Tapi kita berpendapat Allah boleh-boleh saja mengutus para nabi. Terus apalagi yang lain yang masuk perkara jaiz dalam perbuatan Allah? Di antaranya adalah memperlihatkan dirinya kepada hamba-hambanya. Itu masuk perkara jaiz. Nanti di surga orang mukmin akan diperlihatkan kepada wujudnya Allah, akan melihat kepada dirinya Allah. Memperlihatkan dirinya kepada makhluk itu hukumnya jaiz. Boleh saja ditunjukkan, boleh juga tidak ditunjukkan, gitu loh. Dan kebahagiaan yang paling sempurna di antara kebahagiaan manusia adalah apabila mendapatkan kesempatan melihat wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di antara semua nikmat yang paling nikmat adalah
melihat Allah. Hingga seorang hamba seakan-akan berani menukar surganya, yang penting bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi cara melihatnya ya beda, nggak seperti cara melihat manusia dengan manusia. Kalau saya melihat kamu, caranya gimana? Ya hadap-hadapan, klototan, ya kan? Ya, kalau saya mau menghindar balik, saya bisa membelakangi kamu. Kamu bisa saya pantatin namanya. Ya, mau menghadap kamu boleh, mau membelakangin kamu juga boleh. Nanti ketika seorang hamba melihat Allah, keadaannya nggak begitu. Karena kemanapun kamu menyaksikan, yang kamu lihat hanya Allah. Kamu nggak melihat yang lainnya, nggak ada. Kawan kamu nggak lihat, teman kamu nggak lihat, bahkan kamu nggak bisa membelakangi Allah. Hingga kamu diliputi oleh zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara melihatnya berbeda dengan cara melihatnya kita. Karena zatnya ya beda, sifatnya ya beda, perbuatannya juga beda. Ini yang harus kita imani pada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut ini sifat 20. Wajib tiap orang Islam mengetahui ini. Kalau sampai orang Islam nggak tahu ini, bagaimana? Hukumnya berdosa. Itu seminim-minimnya begitu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan kepahaman oleh Allah, dibuka hatinya oleh Allah, dijadikan cerdas pikirannya oleh Allah, dijadikan tambah mengenal Allah, tambah ma'rifat, tambah tunduk kepada Allah, tambah bisa menerima semua takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga kita jadi orang-orang yang bahagia di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina taubah تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روآتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الإلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أنت الحبي وآله وصحبه عدد طاس صحبي والحمد للإله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.